Pasca kecelakaan bus yang terjadi di Subang, saudara, pihak kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi pun mengimbau kepada pengguna jalan ketika melintas di kawasan Turunan Ciater, Subang, Jawa Barat untuk berhati-hati dan memperhatikan kondisi kendaraan. Kalau kanan udah di bahu jalan, dia udah terbalik duluan. Tapi kalau misalkan yang pertama, pagi ini kita melaksanakan olah TKP agar kami mohon maaf kepada warga masyarakat yang melintas di pagi ini, kemudian kita laksanakan pengalihan arus lalu lintas. Kemudian yang kedua, berkaca dari kejadian kemarin, kita berharap seluruh pengguna jalan dapat mengantisipasi hal tersebut, tidak terjadi kecelakaan berulang, terutama para pengemudi kendaraan bus ataupun kendaraan truk yang melintas di lokasi ini. Pastikan kondisi kendaraan Anda sehat untuk dapat melintas dengan selamat di jalur ini. Pak, untuk sendiri saat ini seperti apa kondisinya dan sudah dilakukan pemeriksaan kah? Supir masih dalam kondisi perawatan di RSUD Subang, dan sekarang supir dalam pengawasan pihak polisian. Memang supir sudah secara verbal kita minta keterangan, namun tetap kita akan mintai keterangan lagi. Semoga yang bersangkutan nantinya cepat pulih dan bisa memberikan keterangan lanjutan. Dari pemeriksaan awal, apa penyebab hingga bis tersebut hilang kendali dan terbalik itu, Pak? Jadi berdasarkan saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian beberapa keterangan dari penumpang bis, sepertinya ada kegagalan fungsi rem pada bis yang menyebabkan bis tidak bisa dikuasai lagi oleh pengemudi bis, dan tentunya ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kondisi tersebut. Ini adalah visual terkini, saudara, prosesi pemakaman korban meninggal dunia dari kecelakaan bus SMK Lingga Kencana. Lengkapnya, saudara, kita sapa jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di Depok, Jawa Barat. Rizka, bisa Anda jelaskan prosesi pemakaman yang berlangsung saat ini? Ya, selamat siang Asri dan juga saudara. Saat ini 2 dari 10 korban yang meninggal sudah dimakamkan. Tadi yang sudah pertama kali dimakamkan ini adalah atas nama Suprayogi, dan tepat di sebelah makamnya ini adalah makam dari saudari Intan Fauzia. Kalau misalkan kami pantau, Aci dan juga saudara, ini di sini memang ada beberapa liang yang sudah dipersiapkan. Tadi kami dapatkan informasi juga dari Pemkot sudah menyediakan setidaknya 10 liang untuk ke 10 korban meninggal dunia. Namun memang ini kembali kepada pihak keluarga, apakah ingin memakamkan secara mandiri atau dimakamkan pada liang yang sudah dipersiapkan. Berdasarkan informasi yang kami pantau juga tadi Asri dan juga saudara, sepanjang perjalanan kami tadi dari sekolah kemudian ke RSUD dan juga hingga saat ini ke TPU Parung Bingung ini, memang sepanjang jalan maksud kami ya, ini terkibar bendera kuning begitu. Memang dari ke-10 korban ini memang tinggal berdekatan ataupun bertetangga begitu ya, dan kemudian memang tampaknya dari masyarakat di sekitar Sawangan Depok ini meskipun tidak mengenal begitu ke-10 korban ini, namun tampaknya warga sekitar ini juga berempati, juga merasakan duka yang dirasakan oleh keluarga. Jadi memang untuk situasi lalu lintas tepat di depan pemakaman ini juga agak padat begitu, karena memang banyak warga yang kemudian melambatkan perjalanannya untuk melihat begitu bagaimana kemudian proses pemakaman dari ke-10 korban meninggal dunia ini, Asri. Di TPU Parung Bingung ini ada 2 jenazah yang sudah dilakukan prosesi pemakaman. Anda dapat informasi lagi, Fedriska, di sana apakah ada korban meninggal dunia lain yang akan turut dimakamkan hari ini?
Ya, Asri, ini kan berdasarkan tadi korban meninggal dunia yang tadi juga tadi saudara kita Taufik juga sudah melaporkan dari rumah dukanya, begitu kami dapatkan juga informasi bahwa mereka ini juga akan dimakamkan di TPU yang sama, yakni di TPU Parung Bingung. Memang tadi seperti yang tempat kami singgung, ini dari Pemkot Kota Depok begitu ya, sudah mempersiapkan 10 lahat bagi para ke-10 korban. Namun ini kembali kepada kebijakan ataupun pilihan keluarga masing-masing mau dimakamkan di mana begitu. Namun selain juga di TPU Parung Bingung ini juga ada satu TPU lain lagi yang juga sudah menyiapkan 10 liang lahat juga, yakni adalah TPU Pasir Putih. Kalau tadi saya tidak salah mendengar begitu ya. Namun memang ini lokasinya agak lebih jauh dibandingkan dengan TPU Parung Bingung ini. Jadi tampaknya ini dari pihak pihak korban meninggal dunia ini, pihak keluarganya ini tampaknya lebih memilih pemakaman yang memang lokasinya ini dekat dari kediaman mereka yang memang tidak jauh ini jaraknya. Kalau misalkan tadi kami pantau ini hanya mungkin memakan waktu perjalanan 5 hingga 10 menit, Asri. Disiapkan begitu lahan di TPU Parung Bingung, tapi juga dari Pemkot ini ada di TPU Pasir Putih, namun kembali ke pihak keluarga memilih untuk dimakamkan di mana. Lalu Fedriska, Anda apakah mendapat informasi usai prosesi pemakaman, apakah akan ada takziah atau prosesi pendoaan bagi para korban meninggal dunia ini? Ya, Asri, kalau misalkan untuk informasi tersebut kami belum mendapatkan informasinya begitu, karena memang dari pihak keluarga juga tampaknya belum bisa diwawancara begitu. Tadi juga saya sempat melihat ayah dari Intan Fauzia ini mengantarkan putrinya untuk terakhir kalinya ke liang lahat. Ini tampaknya belum bisa diwawancara begitu ya. Tampak ayahnya sangat sedih dan terpukul kehilangan putri tercinta. Namun kami coba juga mengkonfirmasi begitu ke pihak sekolah, apakah dari pihak sekolah juga akan melakukan melayat keliling begitu ke pihak keluarga dari siswa-siswinya ini. Namun kami juga belum dapatkan konfirmasi dari pihak sekolah, karena kalau misalkan kami dapatkan informasi juga dan juga saudara, ini dari jajaran guru dan juga kepala sekolah ini juga ikut dalam perjalanan kemarin ke Subang, Jawa Barat ini, sehingga memang ketika kami tadi melakukan standby begitu ya, kami mengunjungi sekolah dari SMK ini tidak ada pihak sekolah yang bisa diwawancara, karena memang dari pihak sekolah ini juga masih fokus begitu menangani musibah ini. Jadi memang posisinya dari pihak sekolah, guru-guru dan juga kepala sekolah ini juga pada saat itu tadi pagi ini masih berada di Subang. Namun hingga siang ini kami juga masih terus mencari informasi, mencoba mengkonfirmasi kepada pihak sekolah, tapi tampaknya kami belum bisa begitu memberikan informasi yang banyak mengenai dari sekolah ini akan melakukan apa setelah ini, apakah akan kemudian melakukan kunjungan ke masing-masing korban yang meninggal, keluarga korban yang meninggal dunia ini. Ya, dari pihak sekolah memang ada beberapa juga yang melayat begitu, namun belum ada keterangan resmi atau keterangan lebih lanjut dari pihak sekolah. Lalu Fedriska, yang Anda dapatkan informasinya di sana, sebetulnya apakah keluarga ini menjemput ke RSUD Subang atau menyambut di Depok saja? Ini TPU Parung Panjang, Bang. Ya, tampaknya memang dari pihak keluarga ini membagi-bagi tugas ya, Asri dan juga saudara. Bagaimana kemudian ada salah satu dari anggota keluarga yang memang melakukan penjemputan ke RSUD Subang, namun keluarga lainnya ini menunggu begitu ya di rumah. Kalau misalkan selain keluarga juga kerabat dekat yang juga melayat tadi ke rumah duka, ini kami pantau juga tampak entah ini adik kelas ataupun rekan-rekan sejawat para korban ini juga tampak menghantarkan kedua jenazah ini langsung ke TPU. Memang tentu kejadian ini sangat menyisakan kepedihan yang mendalam bagi pihak sekolah, bagi pihak teman-teman korban begitu ya, sehingga memang kalau bisa Anda lihat di layar kaca ini tampak memang pemakaman kedua korban ini dihantarkan oleh orang yang sangat banyak, karena ini memang karena mereka cukup simpati ataupun prihatin atas tragedi ini begitu. Kita lihat juga bagaimana kemudian tidak hanya rekan-rekan sejawat, tidak hanya tetangga-tetangga korban dan juga kerabat, tampaknya
warga Sawangan ini juga menaruh perhatian dan juga empati atas kejadian ini, Asri. Warna merah. Seperti yang Anda sebutkan tadi, Fedriska, ada kerabat atau rekan sekolah korban juga yang ikut dalam prosesi pemakaman. Ada yang mereka sampaikan, Fedriska? Kalau secara resmi tidak ada yang menyampaikan apapun begitu. Namun kalau misalkan saya tadi sempat mendengar ada yang berbincang begitu, bagaimana kemudian mereka sangat tidak menyangka, sangat tidak percaya bahwa kejadian ini terjadi, peristiwa ini terjadi begitu. Karena memang sebagaimana ada juga mengungkapkan, baru kemarin saya menelpon korban begitu. Mereka sangat tidak percaya tragedi ini sangat terjadi begitu cepat. Karena memang kalau misalkan informasi yang kami dapatkan, Asri dan juga saudara, ini kerabat dan juga keluarga korban ini mendapatkan informasi kecelakaan ini melalui media massa. Jadi memang kemudian setelah mereka mendengar ada terjadi kecelakaan, baru kemudian mereka ini mencoba mencari tahu apakah betul kejadian ini dan juga bagaimana juga nasib dari keluarganya. Jadi memang kalau misalkan saya bisa gambarkan, Asri dan juga saudara, bahkan hingga tadi pagi ketika kami tim liputan Kompas TV tiba di Sawangan begitu ya, tiba di sekolah, ini masih ada begitu satu ataupun dua keluarga korban yang mencoba mencari informasi ke pihak sekolah, yang mencoba mengkonfirmasi bagaimana kemudian nasib dari keluarganya, dari putra-putrinya begitu. Tadi kalau misalkan saya hitung ya, Asri, tadi pagi saja ini kemudian ada sekitar 2 atau 3 kerabat ataupun keluarga korban yang mencoba mencari tahu begitu bagaimana kemudian nasib dari putra-putrinya. Ada yang kemudian mengatakan bahwa mengadukan begitu ya, bahwa ini keluarga saya belum dijemput begitu, ini bagaimana kemudian nasibnya begitu. Karena memang kalau misalkan kami perhatikan juga begitu, ada juga ini terdiri dari relawan begitu ya, yang kemudian mengkoordinasi terkait dengan keberangkatan 20 ambulan yang diberangkatkan oleh Pemkot Kota Depok begitu, yang kemudian standby sedia memberikan informasi kepada keluarga korban yang memang membutuhkan informasi ketika tadi kami berada di sekolah, Asri. Ya, tentu saja kejadian ini menyisakan luka dan haru bagi kerabat dan juga keluarga korban. Keluarga juga masih terus menggali informasi terkait dengan nasib dari anggota keluarga mereka yang menjadi korban. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.